Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu dalam acara Thanks God It's Monday. Apa kabarnya? Luar biasa. Tentunya bersama Tuhan kita cakap menghadapi segalanya dan kita mampu sanggup menghadapi hari esok. Lewat program Thanks God It's Monday, saya mau bagikan satu kebenaran firman di mana kita harus sekarang berharap, di mana kita harus sekarang bergantung, dan di mana kita harus selalu mengandalkan siapa dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Ya, mari kita mulai. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, maka ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dan sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat satu nats dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, kalau kita tinggal menetap melekat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengalirkan satu kehidupan. Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita di luar Tuhan, maka seperti ranting daun yang menjadi kering, yang dikumpulkan orang, yang kemudian dicampakkan ke dalam api. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau katakan, mari kita lebih mendekat kepada Tuhan. Lebih melekat, lebih intim kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa? Lewat pembacaan firman. Lewat apa? Lewat bersekutu dengan teman-teman kita. Orang-orang seiman, orang-orang yang memberikan nasihat, orang-orang yang memberikan dampak positif buat hidup kita. Kalau merasa temanmu, lingkunganmu tidak memberikan dampak yang positif, tinggalkanlah. Hari-hari ini kita perlu membangun iman. Kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Janganlah engkau duduk di kumpulan para pencemooh. Demikian Mazmur dikatakan bahwa marilah kita duduk dalam kumpulan anak-anak Tuhan. Kumpulan orang-orang percaya. Sehingga setiap perkataan mereka adalah perkataan yang membangun. Setiap nasihat mereka, nasihat yang sesuai dengan firman Allah. Sehingga kita tidak salah, kita tidak keliru jalan, dan kita tetap fokus kepada Tuhan. Saya percaya hari-hari ini akan sulit, tetapi percayalah, bersama Tuhan kita cakap menanggung segalanya. Saya percaya firman Allah yang singkat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Mari hari-hari ini ketika kita memulai hari dalam minggu-minggu ini, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap melekat kepada Tuhan, sehingga kita tetap berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap berkobar-kobar. Kami percaya, saya percaya, Roh Kudus dicurahkan buat Bapak Ibu Saudara. Engkau akan menjadi seorang panglima, engkau akan menjadi tentara-tentara Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini.
Dan engkau diberikan roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang berani. Bukan pesimis menjadi orang yang optimis. Bukan orang yang selalu berkata negatif, tetapi orang yang berkata positif. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saya percaya ketika firman itu ada dalam hati saudara dan dieksplor keluar, iman melangkah dengan pasti. Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami. Engkau sudah naik ke surga dan Engkau memberikan Roh Kudus buat kami. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang berani untuk melangkah, untuk memulai, untuk berjalan dalam dunia yang gelap ini. Kami percaya Tuhan, iman menjadikan kompas buat hati kami. Di mana sesuatu yang boleh kami lakukan dan tidak boleh kami lakukan. Sehingga Tuhan kami melangkah dengan tuntunan Roh Kudus dan sesuai dengan jalan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memulai hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.